6 bulan sudah pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, melangkah bahkan sudah memasuki bulan ke-7. Kebijakan-kebijakan populis Prabowo atas nama rakyat tampaknya belum mampu menggerakkan Indonesia untuk maju, bergerak untuk terlihat punya harapan. Yang terjadi sekarang di tengah masyarakat kita, masyarakat banyak mengeluh. Masyarakat banyak khawatir tentang masa depan bangsa, masyarakat banyak ragu tentang hari depan bangsa dan masa depan kehidupan masing-masing. Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya belum mampu menunjukkan performa yang bagus, belum mampu menunjukkan bahwa kita sedang berjalan di rel yang benar menuju tujuan yang memang bagus. Pemerintahan Prabowo Subianto belum mampu menunjukkan kepada publik bahwa kita semua punya harapan di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo masih sibuk dengan pidato-pidatonya yang menggelegar seolah-olah Pak Prabowo ini masih sedang berkampanye dan belum menjabat. Pidato menggelegar Prabowo yang selalu nyaring disuarakan layaknya adalah pidato saat berkampanye untuk menarik perhatian publik, menarik simpati publik supaya memilih. Bukan lagi pidato pada saat presiden. Kalau sudah menjadi presiden seharusnya tak perlu pidato-pidatoan macam-macam, tetapi eksekusi lakukan. Dan sekarang kalau kita melihat, menelaah apa yang terjadi sebetulnya. Mengapa di tengah masyarakat itu begitu khawatir dan sangat khawatir tentang masa depan bangsa dan masa depan kehidupan masing-masing. Saya banyak mendatangi masyarakat, banyak berdiskusi dengan masyarakat, bahkan saya sering melakukan komunikasi dengan masyarakat dan mendengar mereka semua mengeluh. Belum pernah saya menemukan satu orang yang menyatakan positif dan melihat Indonesia ini akan cerah dan masa depannya wah luar biasa. Semua mengatakan ada keraguan dan kekhawatiran tentang nasib Indonesia di 2025, 2026, 2027 ini. Nah, sementara pemerintahan Pak Prabowo Subianto dengan kebijakan-kebijakan populisnya yang membutuhkan anggaran yang luar biasa besar, tidak terlihat arahnya mau kemana. Makan bergizi gratis. Sampai sekarang saya tidak tahu arahnya makan bergizi gratis ini sebetulnya mau kemana. Yang justru muncul adalah banyaknya kasus-kasus keracunan anak-anak yang mengkonsumsi makan bergizi gratis ini. Saya tidak melihat bahwa arahnya sudah benar, ini akan terus berkembang dan ternyata mampu memberikan perbaikan gizi, menghasilkan anak-anak yang berkualitas kesehatannya dan akalnya. Tetapi sekarang kasus yang mencuat adalah kasus keracunan karena mengkonsumsi makan bergizi gratis. Ini adalah program populis Prabowo yang menghabiskan uang sangat banyak. Kalau dilakukan serentak seluruh Indonesia, meliputi 80 juta lebih anak-anak. Wow, anggarannya sangat besar. Dan kalau kegagalannya seperti sekarang, maka mungkin akan berita di Indonesia ini akan tertutup semua dengan berita keracunan anak-anak yang mengkonsumsi makan bergizi gratis. Maka ini perlu evaluasi sangat mendesak. Kepala Badan Gizi sudah layak untuk dicopot, sudah tidak mampu untuk berkreasi membuat program ini menjadi baik. Program populis lainnya, Koperasi Merah Putih. Saya tidak mengerti pemerintah ini akan mengambil dana dari mana untuk memodali pembangunan 80.000 koperasi. Kalau modalnya 5 miliar satu koperasi, 400 triliun, entah dari mana uang akan diambil oleh Prabowo. Ngutang lagi tidak jelas atau mengalihkan dana desa, nanti malah anggaran untuk pembangunan desa hilang. Banyak lagi program-program populis Prabowo. Salah satunya lagi adalah soal Danantara. Danantara ini hanya terblow up memiliki aset puluh ribu triliun. Luar biasa besarnya. Tetapi saya belum melihat ada dampak yang jelas sekarang dari Danantara ini terhadap pembangunan kita. Roadmap-nya sebetulnya dia mau kemana, mau apa, sudah dibuat tetapi mengeksekusinya tidak mudah. Seolah-olah Danantara ini akan menjadi lembaga finansial yang sangat besar. Aset besar tapi tidak bernilai liquid, ya memang repot juga. Jadi saya mau berpesan juga kepada Pak Prabowo Subianto karena saya melihat performa kabinet ini sangat lambat, sangat lemot. Karena banyak sekali Pak Prabowo ini asal comot orang untuk menjadi pejabat. Orang-orang yang tidak mampu dicopot hanya karena ingin menyenangkan semua pihak, merangkul semua pihak. Akhirnya kabinetnya kabinet ala kadarnya. Ini persoalan bangsa.
Dan ini adalah sebuah kritik kepada Pak Prabowo yang saya lihat mengurus negara ini dengan sesuka hatinya saja. Dan masih terus euforia, pesta pora bulan madu kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden. Kita menghadapi tantangan global yang tidak kecil. Kalau cara Pak Prabowo memimpin bangsa seperti ini, saya khawatir kita benar-benar akan memasuki resesi dan krisis yang mungkin akan memukul kita semua nantinya. Saya berharap Pak Prabowo tidak main-main memimpin negara ini, mengurus negara ini. Hentikan euforia bulan madu masih merasa baru menang menjadi presiden. Saatnya bekerja keras karena ini sudah memasuki bulan ke-7. Belum terlihat apa yang akan dilakukan. Belum terlihat kita mau kemana arahnya. Ini adalah kritik saya untuk Pak Prabowo Subianto. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.